Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fadila dengan NIM 211440060. Kali ini di sini saya akan membahas tentang statik fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, yang ada dalam keadaan diam. Zat termasuk adalah zat-zat cair dan zat gas. Statik fluida adalah hidrostatik. Statik fluida atau hidrostatik adalah cabang ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan statis atau bergerak. Di sini saya akan membahas yang pertama itu tekanan, yang kedua hukum Pascal, dan yang ketiga hukum Archimedes. 1. Tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya normal atau tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Di sini kita dapat melihat rumus dari tekanan, yaitu P sama dengan V per A, di mana P di sini adalah tekanan, V sama dengan gaya tekanan, dan A luas bidang tekanan. Di sini satuan tekanan adalah Pascal atau PA. Dan di sini kita dapat melihat bahwa hukum tekanan hidrostatik rumusnya yaitu P sama dengan Rho kali G kali H. P sama dengan tekanan hidrostatis, G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan kedalaman, dan Rho sama dengan massa jenis cairan. Di sini kita dapat melihat satuan-satuannya. Selanjutnya, yang kedua kita membahas tentang hukum Pascal. Hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Kita dapat melihat pada gambar di samping, yaitu dengan jika penghisap 1 ditekan dengan gaya V1, zat cair akan menekan penghisap 1 ke atas dengan gaya A1 sehingga terjadi keseimbangan pada penghisap 1 dan berlaku A2 sama dengan V2 atau P sama dengan V2 per A2. Selanjutnya, jika penghisap 2 ditekan dengan gaya V2, zat cair akan menekan penghisap 2 ke atas dengan gaya A2 sehingga terjadi keseimbangan pada penghisap 1 dan berlaku A2 sama dengan V2 atau P sama dengan V2 per A2. Yang ketiga, kita membahas tentang hukum Archimedes. Di sini di mana bila suatu benda dicelupkan dalam zat cair, maka benda tersebut mendapat gaya ke atas. Gaya ke atas yang dikerjakan oleh zat cair pada benda. Hukum Archimedes adalah hukum Archimedes, yaitu gaya yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida, sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dan dengan ini kita dapat melihat rumus dari hukum Archimedes, yaitu VA sama dengan Rho kali G kali V. Keterangan VA sama dengan tekanan Archimedes. Rho sama dengan massa jenis, G sama dengan gravitasi, dan V sama dengan volume benda tertidur. Di hukum Archimedes ini membahas yaitu tentang 3. Yang pertama melayang, benda melayang, yang melayang, dan yang kedua tenggelam, dan yang ketiga itu terapung. Bisa kita lihat di sini. Demikian tentang PPT saya ini, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simulasi. Di sini saya akan membahas tentang simulasi, yaitu tentang statik fluida. Saya mendapat bagian tentang yang ketiga, yaitu
Yang pertama, saya jelajahi simulasi dan amati bagaimana perubahan tekanan di udara dan di dalam air. Jelaskan pengamatan Anda termasuk data spesifik dari eksplorasi Anda untuk mendukung ide-ide Anda. Di sini kita dapat melihat simulasinya. Yang pertama itu, saya ulangi. Yang pertama kita aktifkan ini, dan ini untuk mengukurnya, dan ini untuk mengukur tekanannya. Tadi dibilang bahwa kita menilai di mana di atas permukaan udara dan di atas permukaan air. Ya, kita bisa melihat bahwa ini berbeda. Tekanannya. Jika di atas udara itu 38,351 kilopascal dan di atas permukaan air ini 042 kilopascal. Dan yang kedua, soalnya yaitu uji ide Anda dengan memprediksi bagaimana tekanan akan berada 2 meter di atas permukaan laut dan 2 meter di bawah air. 2 meter di bawah air dan 2 meter di atas permukaan. Di sini berbeda karena kenapa? Bahwa kita bisa melihat di sini bahwa kita bisa melihat tekanan di udara berbeda dengan tekanan di bawah permukaan air. Kenapa? Karena tekanan di bawah permukaan air itu lebih kuat dibanding di atas permukaan. Kita bisa melihat langsung dari simulasi ini, yaitu dengan di atas permukaan, dengan di atas 2 meter, dan di bawah permukaan. Yaitu berbeda. Di atas permukaan nilainya 38,350 kilopascal dan di bawah permukaan atau di dalam air 51,010 kilopascal. Dan soal yang selanjutnya, bagaimana nilai Anda akan berubah jika kolam berada di Meksiko dibanding dengan permukaan laut? Kita bisa melihat di sini permukaan laut di sini dan bagaimana kolamnya di Meksiko. Menurut saya ada perubahan jika terjadi suatu perbedaan ketinggian. Karena jika perbedaan ketinggian maka tekanan juga akan berubah. Dan soal selanjutnya, bagaimana bentuk kolam memengaruhi nilai? Menurut saya bentuk kolam tidak memengaruhi nilai. Kenapa? Karena di sini bisa kita lihat bentuk kolam itu tidak mempengaruhi dari nilainya. Mau gimana pun bentuk kolamnya, tidak akan mempengaruhi tekanannya. Selanjutnya, temukan bagaimana Anda dapat mengubah tekanan dalam simulasi. Menurut saya dapat mengubah tekanan dalam simulasi yaitu dengan, tadi yang pertama kan itu di bumi kan. Nah, saya ubah ke Mars. Beda. Pertama itu di bumi dengan gravitasnya 9,8, sementara di Mars ini 57,010 kilopascal dan di bumi 134,744 kilopascal. Selanjutnya, periksa bagaimana jawaban Anda untuk pertanyaan 3 berubah dengan mengubah hal-hal yang mempengaruhi tekanan. Ya, tadi ini sudah saya jelaskan bahwa perbedaan yang pertama itu
yaitu adalah tentang gravitasinya, di mana perbedaan dari Mars, Bumi, dan Jupiter bisa kita lihat. Kalau ini di Bumi, ini di Mars, dan ini di Jupiter. Selanjutnya, yaitu apakah ada hal lain yang dapat mempengaruhi tekanan yang tidak termasuk dalam simulasi? Menurut saya ada, yaitu atmosfer. Yang jika kalau dimatiin atmosfernya itu, jika dinonaktifkan atmosfernya, maka akan tekanannya itu turun drastis karena atmosfernya itu dinonaktifkan. Dan di sini saya bisa menyimpulkan bahwa simulasi ini mengandung atau memperikat dari tekanan-tekanan ini satu sama lain, yaitu tekanan hidrostatis bisa mempengaruhi tekanan ini, dan atmosfer dan gravitasi sangat mempengaruhi bahwa simulasi ini berjalan. Dan menurut saya dari yang simulasi ini belum ada lagi yang saya ketahui untuk mempengaruhi tekanan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.